siapapun bisa memberikan risalah tentang kebaikan, apapun dari siapapun, asal Di masa pandemi yang kedua gitu, boleh diceritain mungkin? ya seperti biasa sih, kayaknya kita bahagia-bahagia aja ya di pandemi ini, sudah mulai terbiasa dengan situasinya. Jadi manusia itu pandai sekali beradaptasi. Jadi saya rasa setahun kita sudah diberikan situasi pandemi ini, justru saya malah semakin bangga terhadap semua, khususnya PB Parvi ini bangga sekali saya karena diberikan situasi pandemi ini kita betul-betul tergali dan tertantang untuk melakukan kegiatan-kegiatan dan untuk berkarya dan untuk punya activity dengan caranya masing-masing, tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi artinya ini justru sangat membanggakan untuk saya. Dari sana aja, jadi saya nggak pusing ininya pandangannya. Agak kesini Sini aja kali ya. soalnya Iya, kayak gini. jadi biar satu pandangan. Kalau ada di sini tiba-tiba Sini. Oke. Tante sendiri tadi sempat ceramah, mau jadi ustazah kah atau gimana? ya enggak sih ya, alhamdulillah ya kalau memang dianggap begitu, tapi karena kadang-kadang gurauan ya dipanggil ustazah, ibu waketum kita, ustazah Paramita, jadi semuanya tersenyum kan, tiba-tiba tercetuslah seperti itu. Jadi ya siapapun bisa memberikan risalah tentang kebaikan, apapun dari siapapun, asalkan itu berbau kebaikan, itu bisa disampaikan. Ada pengalaman religi sendiri nggak sih? Banyak sekali. Saya tertempa oleh proses kehidupan. Jadi saya betul-betul mengalami segalanya sendiri, dan semua apa yang misalnya saya share sama orang, pengalaman religi saya, spiritual saya, itu karena apa yang terjadi pada diri saya. Jadi kalau misalnya saya berbagi cerita, itu bukan karena ya mungkin ada dari bersosialisasi, tetapi kebanyakan dari pengalaman hidup saya sendiri. Seperti kemarin itu saya bilang membuka ayat suci kita hataman Quran ya. Itu saya biasa kalau Ramadan itu saya hatam Quran, dan ketika sampai pada surat Al-An'am saya juga agak sedikit kaget, dan di ayat 160-163 itu menyatakan bahwa ikrar kita di setiap sholat itu ada di dalam surat Al-An'am. Jadi itu merupakan ayat ini luar biasa, itu ikrar. Nah, sholat itu itu berarti kita berikrar setiap hari kepada Allah bahwa sholatku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah, dan aku mengaku saya mengaku bahwa saya seorang muslim. Nah itu, jadi semua yang kita lakukan ini hanya ibadah yang lain, tetapi tujuan utamanya adalah semua yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Itu aja, itu ikrar. Kalau kita udah keluar dari jalur, itu baru kita sadari ketika kita baca di surat Al-An'am, kita resapi, kita masukkan artinya. Jadi sama kayak kita ijab kabul dengan setiap hari. Kalau kita ijab kabul kan berarti kalau kita nggak lakukan itu dan kita tidak taat, berarti kita sudah melanggar janji kita. Jadi ya itu aja. Jadi itu berat sekali ternyata pembukaan di awal sholat fardu itu. Bunda, untuk bulan Ramadan ini ada target hatam Quran kah? Iya, karena hatam Quran ini makanya kan mencoba untuk bukan hanya berhatam tetapi menggali artinya juga. Enak, alhamdulillah, nikmat sekali. Lebih tenang. Merasa lebih tenang. Pastinya, ya lebih tenang. Tapi di buka puasa sendiri ada menu khusus nggak sih? Kalau menu di sini, ini kalau bicara, saya tuh tipe orang yang kalau misalnya berisik, saya tuh agak Terganggu ya. jadi nggak, apalagi kalau bicara tentang risalah, tentang spiritual, takut salah ya. Jadi saya mohon maaf kalau tadi ada salah ucap, salah kata ya, manusia sebenarnya hanya milik Allah. Jadi kalau untuk berbuka puasa itu benar, kita belajar semuanya mencontoh Rasulullah, mencontoh Sayyidah Fatimah Zahra, mencontoh
jalanannya semuanya. Kita contoh aja yang baik-baik, kita buang yang jelek-jelek, kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Jadi kalau di bulan suci Ramadan ini bukan hanya berpuasa, tetapi berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu aja target saya. Tapi ada menu khusus nggak sih kalau buka puasa sendiri? Ada apa Menu minum? khusus harus ada ini gitu. Enggak, sekarang ini dulu iya harus ada makanan ini, harus ada makanan ini. Kalau sekarang enggak, udah beda banget. Jadi kalau dulu saya harus ada kolak biji salak, misalnya harus ada ini, harus ada apa gitu. Tapi kalau sekarang pasrah aja, rezeki saya dari Allah semuanya. Jadi ada yang berubah setelah ibadah-ibadah yang kita jalani, ada yang berubah. Jadi saya lebih berpasrah. Kita lihat justru kita lihat rezeki kita hari ini apa. Di meja kita kosongin aja. Hari ini mau terjadi apa itu semua udah lillahi ta'ala gitu ya. Jadi mau ada kolak, mau nggak ada apa-apa, tapi alhamdulillah meja saya selalu tiba-tiba aja nanti ada yang kirim, nanti jadi tadinya